Kita lanjutkan kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari teori geopolitik bangsa Indonesia, di mana konsep geopolitik Indonesia ini merupakan salah satu konsep politik ketatanegaraan Republik Indonesia dalam menentukan, membina, mengembangkan wawasan nasionalnya yang didasari kondisi nyata bangsa Indonesia dan lingkungannya. Latar belakang yang mempengaruhi munculnya konsep wawasan Nusantara antara lain: yang pertama, falsafah Pancasila; yang kedua, kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda; yang ketiga, aspek sosial budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, kepercayaan yang beragam. Yang keempat, sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang didasarkan semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, konstelasi atau keadaan lingkungan baik regional maupun internasional yang dimungkinkan negara-negara lain berkeinginan untuk menguasai Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik. Untuk mengatasi persoalan ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar dan pedoman untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, istilah wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa, yang berarti melihat atau memandang. Sedangkan Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu nusa yang berarti pulau atau kepulauan, dan antara yang berarti diapit oleh dua hal. Secara umum, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan kebijakan serta tindakan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yaitu lingkungan geografis yang beragam, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dari pengertian tersebut, tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan demi kepentingan nasional. Kedudukan, fungsi, dan asas wawasan Nusantara. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan untuk menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu secara utuh. Dengan demikian, wawasan Nusantara dijadikan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
wawasan Nusantara memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ide. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional bangsa Indonesia berkedudukan sebagai landasan visioner. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan fungsinya, wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Batas-batas wilayah negara Indonesia adalah seluruh tumpah darah Indonesia. Pedoman batas wilayah Indonesia ditentukan menurut peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu suku dan golongan, terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, solidaritas. Yang kelima, kerjasama. Dan yang keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, wilayah atau geografi, yang kedua, geopolitik dan geostrategi, yang ketiga, perkembangan wilayah. Masing-masing faktor dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah atau geografi. Pembahasan kita mulai dari yang pertama, asas kepulauan atau archipelage principle. Kata archipelage dan archipelage berasal dari bahasa Italia archipelagos, akar kata dari archi yang berarti terpenting atau terutama,
Dan Pelegos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting. Istilah archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat. Sehingga archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan yang utuh. Sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indische Pasifik yang dikuasai Belanda dinamakan Nederland Oost-Indische Archipelago yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia. Setelah cukup lama istilah itu dipakai hanya sebagai nama keilmuan, pada abad ke-20 Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut diri dengan Perhimpunan Indonesia dan membiasakan pemakaian kata Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, kata Indonesia dipakai sebagai sebutan bagi bangsa, tanah air, dan bahasa, sekaligus menggantikan sebutan Nederland Oost-Indie. Kemudian, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang. Yang ketiga, yaitu konsepsi tentang wilayah lautan. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemikiran dan penggunaan wilayah laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, res nullius. Yang kedua, res communis. Kemudian yang ketiga, mare liberum. Yang keempat, mare clausum atau the rights and dominion of the sea. Dan yang kelima, archipelago state principle atau asas kepulauan. Sesuai hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Masing-masing dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua, laut teritorial. Laut teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai. Kemudian yang ketiga, perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Yang kelima, landas kontinen. Landas kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratnya. Selanjutnya yang keempat, kita bahas tentang karakteristik wilayah Nusantara.
Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negaranya 5.193.250 km persegi yang mencakup daratan dan lautan. Yang kedua, geopolitik Indonesia, strategi Indonesia. Yang pertama, geopolitik Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan dasar nasional yang memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai, disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia. Pembangunan geopolitik Indonesia dimulai oleh para pendiri bangsa, dimulai pada Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan ruang Nusantara. Satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia. Satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara beserta isinya. Unsur-unsur dalam kawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan sosial, budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara. Paham kekuasaan bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan prinsip bahwa bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Sehubungan dengan konsep geopolitik yang menitik beratkan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai satu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama wawasan benua, yang kedua wawasan bahari, yang ketiga wawasan dirgantara, dan yang keempat wawasan kombinasi. Kemudian yang kedua, geostrategi Indonesia. Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan, dan hasil pengalaman. Strategi juga dapat merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh pertimbangan geostrategi untuk bangsa dan negara Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek. Di samping aspek geografi, juga aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yang ketiga, yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Kita mulai yang pertama sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas jajahan Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Sea and Maritime Region Ordonansi tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Kemudian yang kedua dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda
yang dinyatakan sebagai pengganti ordonasi tahun 1939. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP /1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak itu terjadi bentuk wilayah nasional Indonesia dan cara perhitungannya. Untuk mengatur lalu lintas perairan, maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas di perairan pedalaman Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari tanggal 17 Februari 1969 sampai dengan sekarang, Deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Di samping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada tanggal 21 Maret 1980. Batas zona ekonomi eksklusif adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan yang mendorong pemerintah mengeluarkan pengumuman zona ekonomi eksklusif adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan Indonesia. Dan yang ketiga, zona ekonomi eksklusif mempunyai kekuatan hukum internasional. Melalui perjuangan yang panjang di forum internasional, akhirnya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang kedua di New York pada tanggal 30 April 1982 menerima The United Nations Convention of the Law of the Sea atau yang disingkat UNCLOS. Konvensi tersebut mengakui atas negara kepulauan atau Archipelago State Principle serta menetapkan asas-asas pengukuran zona ekonomi